Perkenalkan, nama saya Winda Chelsea Tarihoran, mahasiswa Teknologi Pangan Universitas Diponegoro, dengan nomor induk mahasiswa 230201171200012. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil praktik kerja lapangan saya yang berjudul Analisis Total Dissolved Solid dengan metode statistik quality control terhadap kualitas air mineral dalam kemasan di Balai Riset dan Standarisasi Industri Surabaya. Yang menjadi latar belakang saya mengangkat judul ini adalah air mineral merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat. Setiap manusia ataupun makhluk hidup tentunya sangat memerlukan air untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Kandungan air dalam tubuh manusia mencapai 60-70% dari berat tubuh. Ini menandakan bahwa air sangat penting bagi organ tubuh untuk dapat bekerja dengan baik. Apabila tubuh mengalami kekurangan cairan, maka dapat menyebabkan keadaan seperti kerusakan pada organ tubuh tersebut. Karena air dibutuhkan oleh setiap manusia untuk kebutuhan hidupnya, menjadikan kebutuhan air terus mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat pula. Yang menjadi permasalahan adalah dengan pertumbuhan penduduk yang meningkat, mengakibatkan konsumsi air mineral mengalami peningkatan dikarenakan semakin sulitnya penyediaan air yang layak konsumsi, sehingga perlu diadakannya proses pengolahan air minum dari bahan baku yang diambil dari alam. Kita tentunya akan enggan jika mengonsumsi air yang kotor atau bau, karena hal tersebut dapat mempengaruhi kesehatan kita. Sehingga air minum yang dikonsumsi tentunya harus memenuhi persyaratan, baik fisik, kimia, dan bakteriologis sesuai dengan SNI yang berlaku. Ada beberapa faktor penting dalam menentukan kelayakan air minum. Salah satu faktor penting dalam penentuan kelayakan air minum adalah menentukan kandungan TDS yang terdapat dalam air tersebut. Berikut merupakan syarat mutu air mineral yang harus terpenuhi menurut SNI 3553 tahun 2015. Syarat mutu air mineral tersebut terdiri dari persyaratan fisik, kimia, dan bakteriologi yang harus terpenuhi pada air mineral dalam kemasan untuk dapat layak dikonsumsi. Pada persyaratan fisik, kriteria uji yang harus terpenuhi seperti bau, rasa, dan juga warna. Untuk persyaratan kimia, ada cukup banyak syarat mutu air mineral yang harus terpenuhi seperti pH, kekeruhan, TDS, dan juga ada beberapa cemaran logam. Persyaratan selanjutnya adalah persyaratan bakteriologis, di mana kriteria mutunya meliputi cemaran mikroba seperti coliform ataupun bakteri yang terdapat pada air mineral. Untuk semua persyaratan, baik fisik, kimia, maupun bakteriologis harus memenuhi syarat mutu air mineral sesuai dengan SNI nomor 3553 tahun 2015 agar air mineral layak untuk dikonsumsi. Untuk semua persyaratan, baik fisik, kimia, maupun bakteriologis harus memenuhi syarat mutu air mineral sesuai dengan SNI nomor 3553 tahun 2015 agar air mineral layak untuk dikonsumsi. Berikut adalah diagram alir proses produksi air mineral dalam kemasan yang dimulai dari pengambilan bahan baku, di mana air yang digunakan sebagai bahan baku air minum dapat berasal dari air pegunungan, air sungai, atau air yang diambil dari dasar tanah pada kedalaman tertentu. Dilanjutkan dengan proses filtrasi, di mana proses filtrasi ini bertujuan untuk menghilangkan kotoran berupa partikel yang kasar sampai dengan partikel yang halus.
Proses filtrasi ini dilakukan sebanyak 3 tahap, yaitu sand filter, carbon filter, dan microfilter. Sand filter merupakan tahap pertama pada proses filtrasi yang digunakan untuk menyaring partikel, baik partikel yang besar yang tidak dapat larut dalam air pada bahan baku air minum seperti lumpur maupun pasir. Dilanjutkan dengan carbon filter yang berfungsi untuk menjernihkan air, menyerap kontaminan, serta menghilangkan bau atau aroma biogas zat besi. Kemudian dilanjut microfilter yang merupakan tahap filter terakhir yang dapat menyaring kotoran partikel kecil, sehingga air yang melewati tahap tersebut sudah merupakan air yang bebas bakteri, virus, dan logam berat. Dari proses filtrasi, kemudian dilanjutkan dengan proses ozonisasi yang merupakan tahap pemberian ozon yang berfungsi untuk membunuh bakteri, virus, maupun jamur dalam air. Air mineral yang telah melalui proses filtrasi dan ozonisasi akan dilanjutkan dengan proses filling. Proses filling merupakan proses pengisian air yang telah steril ke dalam kemasan produk, baik itu kemasan cup, botol, maupun galon. Dilanjutkan pada proses packaging. Pada tahap packaging ini, air mineral dalam kemasan botol atau cup yang telah dikemas dalam pengemas masing-masing akan dipasang label atau merek dan kemudian akan dimasukkan ke dalam karton sebagai pengemas sekunder yang berfungsi untuk memudahkan proses pendistribusian dan penyimpanan. Dan tahap terakhir adalah distribusi, di mana produk siap didistribusikan kepada konsumen. Total dissolved solid merupakan jumlah zat padat yang terlarut dalam air, di mana menurut SNI nomor 3553 tahun 2015, kadar TDS maksimal yaitu 500 mg per liter. Prinsip pengujian TDS yaitu menentukan jumlah residu pada sampel air minum dengan menggunakan proses penguapan, di mana pengujian TDS ini menggunakan metode gravimetri. Untuk menentukan kadar TDS pada air minum, digunakan rumus yaitu A dikurang B dikali 1000 dibagi dengan volume sampel dalam mililiter, di mana A merupakan berat residu ditambah berat cawan dan B merupakan berat cawan kosong. Saya melaksanakan praktik kerja lapangan di Balai Riset dan Standarisasi Industri Surabaya pada tanggal 3 sampai 21 Februari 2020, di mana sampel yang saya uji yaitu air mineral dalam kemasan, dengan menggunakan metode pengujian yaitu metode gravimetri dan metode pengolahan data yaitu metode statistik quality control. Tahap pengujian TDS dilakukan menurut SNI nomor 3554 tahun 2015 tentang cara uji air minum dalam kemasan, yaitu dengan menggunakan metode gravimetri. Metode gravimetri dilakukan dengan cara cawan kosong di oven selama 1 jam pada suhu kurang lebih 105 derajat Celcius. Kemudian dimasukkan ke dalam desikator selama 15 menit dan kemudian dicatat berat awal cawan tersebut pada timbangan analitik. Kemudian dimasukkan sampel sebanyak 50 ml pada cawan tersebut. Kemudian cawan tersebut diuapkan di water bath sampai hanya tersisa residu yang berupa padatan. Kemudian cawan tambah residu sampel di oven sampai mencapai berat konstan. Berikut merupakan hasil pengujian TDS air mineral dari ke-20 data sampel yang saya uji. Dari ke-20 data sampel tersebut, saya mendapatkan hasil berat cawan kosong dan hasil berat cawan tambah residu.
di mana berat cawan kosong dan berat cawan tambah residu ini kemudian dimasukkan ke dalam rumus kadar TdS sehingga diketahuilah kadar TdS dari masing-masing sampel. Dan hasil berat cawan tambah residu, di mana berat cawan kosong dan berat cawan tambah residu ini kemudian dimasukkan ke dalam rumus kadar TdS sehingga diketahuilah kadar TdS dari masing-masing sampel. Berikut merupakan hasil pengujian TdS air mineral, di mana metode pengolahan data statistik yang digunakan pada analisis TdS pada sampel air mineral adalah metode statistik quality control. Metode statistik quality control ini merupakan suatu metode pengendalian kualitas suatu produk, di mana menggunakan penentuan ambang batas atas dan ambang batas bawah. Ambang batas atas dan ambang batas bawah tersebut nantinya akan disesuaikan dengan persyaratan mutu kualitas air mineral yang sesuai dengan SNI nomor 3553 tahun 2015 tentang air mineral. Dapat kita lihat di sini bahwa ambang batas atas ditentukan berdasarkan kadar maksimal total TdS yang diperbolehkan menurut SNI yang berlaku, yaitu 500 mg per liter. Dan ambang batas bawah ditentukan berdasarkan kadar minimal total disolved solid yang mungkin terdapat pada air mineral dalam kemasan, yaitu 0. Berdasarkan kadar minimal total disolved solid yang mungkin terdapat pada air mineral dalam kemasan, yaitu 0. Berikut merupakan dampak kesehatan yang dapat ditimbulkan oleh kadar TdS yang tinggi. Yang pertama, usus menjadi kotor. Akibat logam berat, TdS yang tinggi dapat mengakibatkan daya serap usus akan semakin berkurang. Yang kedua, dapat merusak ginjal. Seperti yang kita ketahui, ginjal memiliki peran penting dalam proses filtrasi. Jika kadar TdS tinggi, maka kinerja ginjal akan menurun karena lelah dalam memfilter semua kotoran dalam tubuh, termasuk logam berat. Endapan yang timbul dari minuman yang kita minum yang mengandung TdS akan menggumpal dan mengkristal dan menyebabkan penyakit batu ginjal. Yang ketiga, dapat merusak lambung, di mana lambung akan mudah terkena iritasi karena kadar TdS yang tinggi. Yang ketiga, dapat merusak lambung, di mana lambung akan mudah terkena iritasi karena kadar TdS yang tinggi. Demikian hasil presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Demikian hasil presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.